Ramadan seringkali kita pahami sebagai amalan ibadah di mana kita menahan diri dari lapar dan dahaga, sebagai wujud ikhtiar kita untuk menahan diri dari hawa nafsu. Namun bukan hanya itu Bapak Ibu. Pada kesempatan inilah, pada bulan suci Ramadan inilah adalah kesempatan terbaik Bapak Ibu dan kita semuanya untuk melakukan riset besar-besaran. Riset ini seperti ini Bapak Ibu analoginya. Jadi kalau kita punya HP, kita seringkali mengalami HP itu lemot. HP itu seringkali antara satu aplikasi dengan aplikasi lain itu tiba-tiba close sendiri. Nah, bisa jadi HP ini itu ada sesuatu yang membuat HP-nya menjadi lemot Bapak Ibu. Berbeda sekali ketika HP itu baru kita beli, itu cepat sekali. Namun seiring berjalan waktu ternyata HP-nya semakin lemot dan semakin lemot. Maka apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Kalau HP itu lemot, HP itu sudah mulai apalagi terjangkit dengan virus-virus yang entah datangnya dari mana, maka solusi terbaiknya adalah HP itu di-reset kembali. Nah, di dalam diri kita ada sebuah fitrah, yang mana fitrah ini adalah fitrah yang mengantarkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan. Namun kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita seringkali tertutupi oleh hawa nafsu kita sendiri. Dimana kalau kita misalkan dulu ketika masih kecil itu mudah sekali untuk melakukan amal-amalan ibadah, disuruh mau, dan kemudian kita melakukan amal ibadah dan lain sebagainya, kita mau. Tapi kenapa seiring berjalannya waktu amalan ibadah kita kok semakin berat? Itu tidak lain adalah karena hawa nafsu ini sudah menjadi virus di dalam otak dan hati kita, sehingga kita mau menjalankan amal ibadah itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Dan juga hal inilah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Karena Ramadan, arti kata dari Ramadan itu sendiri adalah dari kata romdo. Romdo itu artinya adalah membakar. Dimana pada kesempatan Ramadan ini adalah waktu terbaik kita untuk membakar semua dosa-dosa kita, membakar semua kesalahan-kesalahan kita. Kita riset kembali dari nol, yaitu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu itu kepada agama yang lurus. Karena fitrah manusia itu selalu mengikuti agama yang lurus. Bagaimana agama yang lurus itu Bapak Ibu? Yaitu agama yang sesuai dengan fitrah manusia diciptakan. Fitrah manusia itu apa? Pertama, butuh makan. Maka kalau manusia ada agama yang melarang manusia itu makan, pasti tidak akan sejalan dengan fitrah dan pasti akan memberontak. Nah, kalau misalkan ini fitrah manusia makan, kemudian tidur dan lain sebagainya yang bersifat biologis, kok ada agama yang tidak sejalan dengan fitrah, maka ini akan bertentangan dengan hati nurani manusia itu sendiri. Makanya kalau sampai ada kita menjalankan agama itu terlalu ekstrim, kita boleh puasa dan dianjurkan puasa, tapi tidak boleh kita tidak makan sampai berhari-hari. Itu bukan anjuran agama. Kita boleh menikah. Maka kalau misalkan kita menolak untuk menikah, padahal menikah itu adalah sunnah Nabi Muhammad, atau ada agama yang melarang pernikahan, maka ini tidak lagi menjadi fitrah yang seharusnya dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Maka dari itu, puasa inilah menjadi ajang terbaik kita untuk melaksanakan riset besar-besaran, di mana kalau kita saat ini merasa sudah mulai berat dalam beribadah, berat dalam beramal baik, siapa tahu jangan-jangan kita memiliki hawa nafsu yang sudah tidak terkontrol. Nafsu untuk makan kita berlebihan. Maka pada puasa ini kita mencoba untuk mengontrol nafsu kita. Dan juga mungkin ada juga yang bermaksiat dari jalan seksual, entah apapun itu. Maka pada kesempatan ini adalah waktu terbaik. Karena Bapak Ibu,
amal kebaikan, rasa nikmat ketika melakukan ibadah, dengan rasa nikmat menjalankan maksiat, itu tidak bisa berkumpul dalam satu hati. Yang artinya Bapak Ibu, kalau kita naudzubillah ya, kalau ada seseorang dia melakukan atau menikmati kemaksiatan, maka dia akan sulit sekali untuk menikmati amal ibadah. Dan itu sebaliknya Bapak Ibu, ketika seorang hamba itu merasakan manisnya atau lazatnya beribadah, maka dia akan sulit sekali untuk menikmati kemaksiatan. Makanya seringkali antara seorang ahli ibadah dengan seorang ahli maksiat itu berbeda dalam sisi cara pandangnya. Orang yang ahli maksiat itu melihat orang yang rajin terus sholat, rajin terus baca Quran, itu kok berpikir kok bisa mereka seperti itu, kok betah. Itu pandangan ahli maksiat kepada ahli ibadah. Itu juga sama Bapak Ibu, ketika seorang ahli ibadah memandang orang yang ahli maksiat, itu juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan ahli maksiat. Orang yang ahli ibadah memandang orang yang ahli maksiat, itu juga prihatin, kok bisa mereka menikmati sesuatu yang dilarang oleh Allah, kok bisa mereka tertawa di atas dosa-dosa mereka, sedangkan orang yang ahli ibadah itu takut betul. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelumnya juga diwajibkan berpuasa. Supaya apa di situ puasa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena diakui atau tidak Bapak Ibu, bahwa ketakwaan itu, kecintaan dia kepada Allah itu dibangun atas minimnya hawa nafsu yang terlibat dalam keputusan kita. Kalau nafsu itu dilibatkan dalam setiap keputusan kita, maka keputusan yang kita ambil seringkali menjurus kepada kerusakan. Nafsu kita adalah makan sebanyak-banyak pasti akan rusak tubuh kita, baik itu di dalam diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu, puasa ini adalah momentum terbaik kita untuk mereset kita. Reset button, ibaratnya itu adalah tombol reset, supaya apa? Device dalam tubuh kita, kalau misalkan manusia itu ibarat seperti device, itu kembali ke setelan pabrik, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, kembali menjadi orang yang bertakwa. Itulah esensi dari puasa itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini menjadi renungan kita bersama. Semoga kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, dan puasa ini benar-benar menjadi momentum kita semua untuk menjadi hamba yang dipilih Allah, menjadi hamba yang kembali kepada fitrahnya. Demikian Bapak Ibu, kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.